Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan video pembelajaran mengenai PPH pasal 4 ayat 2 yang sebelumnya terakhir dibahas mengenai jasa konstruksi ya, sampai di video pembelajaran yang keempat ya terkait dengan PPH pasal 4 ayat 2. Kali ini adalah PPH pasal 4 ayat 2 terkait dengan transaksi atas sewa tanah dan bangunan. Baik, di sini Ibu akan share screen terlebih dahulu untuk materinya. Nah, di sini PPH pasal 4 ayat 2 adalah termasuk dalam pajak yang bersifat final. Oke, di sini PPH final sewa tanah dan bangunan ini tarifnya adalah 10% dikalikan dengan jumlah bruto nilai persewaan. Nah, jumlah bruto ini ya, jumlah bruto dari nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan tentunya dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatannya, kemudian biaya pemeliharaannya, biaya keamanannya, dan servis ceknya. Nah, kemudian terkait dengan objek pajaknya, ini adalah penghasilan berupa sewa atas tanah dan bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan bangunan industri. Nah, ini terkait dengan objek pajaknya. Baik, kita ke ilustrasi atau ke contoh kasus. Yang pertama adalah PT Bikintan menyewa ruang kantor dari PT Ruang Raya dengan tagihan senilai 40 juta rupiah. Dibayar untuk periode setahun dan belum termasuk biaya listrik dan servis cat sebesar 2 juta dan 3 juta per bulan. Nah, di sini berapa PPH pasal 4 ayat 2 terutangnya? Nah, di sini kita lihat dari aturan tadi bahwa untuk nilai sewa itu termasuk biaya listrik dan servis charge. Jadi tidak hanya nilai nilai sewanya saja. Nah, sehingga untuk DPP adalah dasar pengenaan pajak, ini adalah sebesar 40 juta ya, kemudian ditambah 2 juta, ditambahkan dengan 3 juta, sehingga total DPP-nya adalah 45 juta rupiah. Berapa tarif PPH pasal 4 ayat 2-nya? Kita tahu tadi sudah diinformasikan di depan untuk tarifnya adalah 10%. Sehingga berapa PPH terutangnya adalah 45 juta dikalikan dengan 10%, sehingga 4.500.000. Karena dipotong oleh pemotong, maka disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau untuk sewa misalkan Desember 2021, maka paling lambat dipotongnya adalah paling lambat disetornya maksudnya itu adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Dan dilaporkannya itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau SPT masanya Desember 2021, maka paling lambat pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Baik, kita lihat untuk bukti potongnya seperti dalam PPT ini ya. Di sini kita akan membuat bukti potongnya. Nah, bukti potongnya nanti Anda bisa menggunakan ISPT PPH pasal 4 ayat 2 yang bisa di-download di www.pajak.co.id. ISPT PPH pasal 4 ayat 2. Nanti terkait pelaporannya juga menggunakan aplikasi tersebut, menggunakan upload CSV dan upload PDF. Nah, di sini bukti potongnya tentunya adalah
Di bukti potongnya diisi NPWP, kemudian nama, alamat, lokasi tanah dan bangunan, jumlah bruto nilai sewanya tadi 45 juta, kemudian tarifnya adalah 10%, PPh yang dipotongnya adalah 4.500.000. Nah, kemudian setelah itu maka ke daftar bukti potong seperti terlihat di PPT bahwa di sini hanya ada satu transaksinya sehingga diisi seperti di tampilan ya. Detail sesuai dengan NPWP, nama, nomor, tanggal, nilai objek, dan PPh yang dipotong. Kemudian baru ke SPT masa induk ya, di induk di sini tadi pada saat pembayaran ya dengan kode 4111284403 itu untuk kode pembayaran saat pembuatan ID billing ya. Nanti kalau menggunakan ISPT dia udah langsung terintegrasi ke induk ya seperti ini. Ya, ini untuk pengisian SPT masa pasal 4 ayat 2 dan ini bersifat final. Baik, selanjutnya adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Di sini jenis pengalihan ya, jenis bangunan yang diserahkan ya, bangunan selain rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usahanya pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, di sini tarifnya 2,5%. Ini perlu Anda pahami, ini bukan sewa tanah dan bangunan ya, tapi pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan untuk rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, ini tarifnya 1%. Kemudian pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah BUMN yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, ini adalah tarifnya 0%. Nah, DPP-nya dari nilai pengalihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Nah, untuk DPP dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, bangunan selain rumah sederhana, ini ya, yang tarifnya 2,5% dan 1%, ini adalah dari jumlah bruto nilai pengalihan, nilai dalam risalah lelang, atau nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh atas jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, atau nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh atas jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, atau nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar, kemudian untuk pengalihan melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati. Selanjutnya adalah terkait dengan perjanjian pengikatan jual beli beserta perubahannya. Ini bangunan yang diserahkan. Bangunan selain rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Ini tarifnya 2,5%. DPP-nya dari nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh atas jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, atau nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh atas jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa. Ini rumah sederhana atas rumah susun sederhana yang dilakukan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, ini 1%. Kemudian nilai pengalihan haknya atau NPH-nya. Nah, yang pertama adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah. Kemudian yang kedua nilai menurut risalah lelang dalam hal pengalihan hak melalui lelang. Kemudian nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, ini dalam hal dipengaruhi hubungan istimewa. Kemudian yang keempat, nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh. Ini dalam hal tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Kemudian yang kelima, nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar.
Ini dalam hal melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara yang lain. Nah, di sini pengecualiannya. Pengecualian untuk orang pribadi ini adalah pengalihan karena waris, pengalihan OP di bawah PTKP yang mengalihkan hak atas dengan jumlah bruto kurang dari 60 juta, ini bukan jumlah yang dipecah-pecah, ini pengecualian. Kemudian orang pribadi tidak termasuk subjek pajak, ini juga dikecualikan. Mengalihkan dalam rangka perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna atau pemanfaatan barang milik negara berupa TB ya. Mengalihkan melalui hibah kepada keluarga sedarah lurus 1 derajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan, koperasi, OP usaha mikro dan kecil tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan para pihak. Nah, ini dikecualikan untuk orang pribadi. Kemudian bagaimana dengan wajib pajak badan? Pengecualiannya adalah pengalihan karena waris ya, ini ya udah. Nah, kemudian pengalihan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dengan izin Menteri Keuangan menggunakan nilai buku. Nah, ini badan tidak termasuk subjek pajak. Mengalihkan dalam rangka perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa TB. Mengalihkan melalui hibah kepada badan keagamaan, pendidikan, sosial, termasuk yayasan, koperasi, OP, usaha mikro dan kecil. Kemudian tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, pekerjaan, kepemilikan, penguasaan para pihak. Ini yang dikecualikan. Kemudian kita ke contoh kasus. Kasus yang pertama. Pada 5 November 2019, Andi Darmono, seorang arsitek, menjual rumahnya NOP sekian di Perumahan Bumi Sumekar kepada Sutejo dengan harga 3,5 M. AJB ditandatanganinya 10 November 2019 oleh Andi Darmono berdasarkan kuasa Sutejo dan PPAT. Berapa PPh terutangnya? Nah, di sini PPh terutang atas pengalihan dari Andi Darmono kepada Sutejo adalah PPh pasal 4 ayat 2. Tarifnya adalah 2,5% dikalikan 3,5 sehingga 87.500.000. PPh terutangnya harus dilunasi sebelum ditandatanganinya, yaitu pada tanggal 10 November 2019. Ini tarifnya sudah ketentuan ya, Anda bisa lihat di video slide yang sebelumnya. Kemudian kita akan ke penjualan saham di Bursa Efek, nanti akan dilihat pada video pembelajaran selanjutnya. Baik, Ibu tutup video pembelajaran kali ini, yaitu untuk PPh final pasal 4 ayat 2 sewa tanah dan bangunan, serta pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebagai bahan pemahaman, silakan Anda bisa mengerjakan soal di buku referensi yang telah disediakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.